Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windri Harpati, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bijak. Hari ini ada bersama saya Ibu Milayanti Siregar MPD, yang mana beliau adalah kepala sekolah di SD tempat saya mengajar, yaitu SDN 024184. Adapun video kali ini adalah wawancara dengan kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, selamat pagi Ibu. Apa kabarnya Ibu Mila? Alhamdulillah sehat. Iya. Ibu, sebagai tugas saya untuk demonstrasi kontekstual dari program guru penggerak, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu Mila ya. Boleh ya Ibu? Boleh. Oke. Yang pertama Ibu Mila, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Kalau ditanya mengenai kasus dilema etika dan moral, itu pasti sering ya kita jumpai di sekolah. Karena kan moral anak-anak itu berbeda, apalagi di latar belakang mereka juga berbeda-beda. Memang yang paling sulit itu ya menganalisis kasus moral. Kalau etika itu ya udah terlihat ya, nampak, dan kita bisa langsung memberikan disiplin atau berbagi disiplin positif pada siswa tersebut. Tapi kalau moral ini memang membutuhkan bimbingan dan kerjasama juga dari orang tua. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya langsung? Yang mana ini? Dilema etika dan bujukan moral tersebut itu. Kalau identifikasi etika itu kan kita lihat secara nyata langsung ya. Langsung kita lihat, oh ini seperti ini. Kalau moral itu ya kita menggali dari background keluarga mereka, lingkungannya, pekerjaan orang tuanya. Seperti itu ya Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini untuk siswa atau untuk guru? Boleh dua-duanya. Tadi sama-sama ada kepentingannya. Jadi selama ini kalau saya mengambil keputusan itu, saya berusaha untuk adil, walaupun belum tentu bisa juga adil, dan keputusan itu belum juga bisa diterima oleh kedua belah pihak. Tapi ya saya mencoba untuk adil, dan saya lihat yang sama tadi saya pelajari dulu kasusnya, apa backgroundnya yang menyebabkan kasus ini timbul, yang latar belakangnya, baru kita lihat ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Oke, baik Ibu. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Langkah-langkahnya pada saat mengambil keputusan tersebut. Langkah-langkahnya ya itu tadi, awalnya saya mungkin menggali background siswa ataupun guru dengan wawancara ataupun apa ya, diskusi-diskusi tipis-tipis saja dulu. Lalu kemudian ya saya pertimbangkan lagi. Saya langkah-langkah saya ambil, jadi diskusi, wawancara, kemudian pertimbangan. Ya selanjutnya yang namanya diskusi itu kan bukan saya aja ya yang menentukan keputusannya. Jadi sama-sama kita memutuskan
mana yang terbaik untuk kita semua di sini. Oke, baik Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu agak efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal-hal yang saya anggap apa ya just itu gitu ya, efektif tadi itu dalam hal etika ya sharing juga, sharing diskusi, kita apa ya kita gali juga kayak mana dia berangkat dari rumah, apa masalah dia sama dengan grupnya seperti itu. Saya juga ini saya amati ini masalahnya, sharing lah, intinya diskusi atau komunikasi. Komunikasi yang baik ya Ibu ya. Kemudian Bu, selama Ibu anggap itu efektif, ada nggak Bu tantangannya kira-kira Ibu? Tantangannya pasti ada ya, pasti banyak itu tantangan. Tantangannya itu ya pasti banyak. Tantangannya kira-kira itu apa Ibu? Tantangannya ya belum tentu kan mereka jujur dengan backgroundnya, dengan masalahnya. Karena untuk mengungkapkan kejujuran itu payah ya, apalagi itu masalah pribadi itu sangat sulit. Dan satu lagi belum tentu juga hasil diskusi kita itu bisa dijalankan. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu Mila, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Atau ada jadwal khusus gitu waktu Ibu mau menyelesaikan ada problem dilema etika? Kalau saya ya tidak punya jadwal khusus sebenarnya, tapi apabila memang ya kan saya mengamati, bisa jadi ya mungkin satu hari itu ada beberapa problem etika yang kita selesaikan. Tapi kalau jadwal khusus itu tidak. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nanti, atau bentuk prosedurnya seperti apa kira-kira Ibu? Kalau saya seperti saya tadi tidak ada jadwal ya, apa ya, ada kasus langsung kita selesaikan. Kalau saya rasa yang namanya kasus itu nggak usah berlarut-larut menyelesaikannya ya, kalau bisa secepat mungkin diselesaikan. Nah makanya tadi kita panggil oknumnya, kita gali backgroundnya apa permasalahannya, gimana, kenapa seperti ini. Ya bukan berarti satu hari itu selesai, kan nggak mungkin mau masalah selesai, tetap dalam pantauan untuk dari itu. Berarti lanjut ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, ada nggak Ibu? Yang namanya sekolah itu kan organisasi. Pastinya kalau dalam pengambilan keputusan itu ada juga ya guru-guru membantu saya. Kita kan sifatnya diskusi, bukan otoriter ya. Jadi kebijakan itu atau ada penyelesaian masalah itu kita selesaikan bersama-sama, kita diskusikan ya bersama guru-guru mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil, Ibu petik dari pengalaman pada saat Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini Ibu? Dilema etika ya terkadang sulit juga untuk menyelesaikan, karena etika orang kan berbeda-beda, backgroundnya juga berbeda-beda. Jadi kita memang harus menggali benar-benar, harus mengetahui dari orang tuanya, latar belakang kehidupannya gimana, pekerjaan orang tuanya, anaknya kesehariannya gimana. Ya di situ, dan kadang-kadang juga orang tua tadi agak sulit ya berkomunikasi atau diskusi. Diundang ke sekolah aja agak sulit. Oke Ibu, terima kasih. Kita sudah di penghujung ya Ibu ya. Sangat seru sebenarnya berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah, karena apa, sudah banyak sekali keputusan yang sudah Ibu ambil, terutama keputusan yang berbasis nilai kebajikan ya Bu ya. Terima kasih Bu Mila Yanti, semoga Ibu sehat-sehat. Terima kasih Bu. Semoga Ibu sukses ya, selesai CDP-nya. Amin Bu. Harapan dan nilai yang baik. Amin amin. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi wawancara yang kedua ini saya sudah ditemani dengan Ibu
Hajar Nazli Lubis SPDMM, yang mana beliau ada di SDN 02 52 81 Binjai Utara ya Bu Nazli ya. Oke, Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Senang kali bertemu dengan Ibu ya, kayaknya sudah lama ya Ibu. Ini Windy ada beberapa pertanyaan yang mau ditanya, boleh ya? Boleh, insya Allah kalau bisa dijawab ya. Oke. Ini pertanyaan ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Bisa kita mulai ya Bu ya? Oke, pertanyaan yang pertama itu Ibu Nazli, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya kalau di sekolah ini kan kami itu kerjanya itu kolaborasi. Jadi biasanya kasus-kasus itu tersampaikan dari guru ke saya. Misalnya kasus itu timbul di kelas, disampaikanlah ke saya. Untuk penyelesaiannya itu, umpamanya ada kasus yang tidak begitu rumit, misalnya ada kasus yang tidak begitu rumit, hari itu bisa diselesaikan, kami selesaikan. Tapi kalau umpamanya kasus itu sedikit agak rumit yang bisa melibatkan orang tua atau melibatkan guru yang misalnya kalau kasus-kasus yang biasanya bersangkutan dengan moral, kami selesaikan dengan guru agama. Bersama-sama kami menyelesaikan. Kolaborasi intinya. Kolaborasi ini. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itulah yang agak rumit ya. Kalau sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu biasanya nggak bisa diselesaikan guru sendiri. Itu juga bersama-sama menyelesaikannya, karena merasa umpamanya tuh ada anak-anak yang punya kasus, dua orang yang berkasus ini merasa sama-sama benar, gitu kan maksudnya kan, sama-sama benar. Jadinya kan nggak bisa juga kita memponis yang kamu harus begini untuk anak yang satu. Jadi diselesaikan dengan cara mungkin dengan cara melibatkan guru-guru yang lain juga, karena guru yang lain yang mungkin juga ada masuk di dalam kelas tersebut, entah guru bidang studi agama atau guru bidang studi yang lainnya yang bisa mengambilkan keputusan di antara kasus yang sama-sama benar itu. Oke, Mana yang terbaik ya. Itu biasanya jangkanya itu penyelesaiannya agak lebih lama karena merasa sama-sama benar. Oke, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau kami memang di sini selalu dengan sistem kekeluargaan, nggak pernah guru dengan saya itu guru itu menyelesaikan sendiri. Pasti saya bantu juga menyelesaikannya. Walaupun misalnya ada satu orang guru itu yang udah misalnya dia agak ada orang tua murid yang agak keras mengapakan guru kelasnya, melibatkan wartawan, saya juga ikut menyelesaikannya. Nggak pernah menyelesaikan sendiri guru di sini, selalu bersama dengan saya. Artinya kepala sekolah langsung di garda depan. Iya, pasti harus. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada saat kasus-kasus dilema etika tadi, Bu? Musyawarah diselesaikan secara bersama-sama. Bahkan kadang kalau di Kombel kami bukan hanya mengapakan satu materi, masalah-masalah kasus kayak gini pun ada masukkan di Kombel. Kalau dalam saat Kombel, jadi semuanya guru-guru itu mungkin satu guru ini kena kasus seperti ini dengan siswanya, dengan orang tuanya, ya guru yang lain bisa tahu cara penyelesaiannya kayak gimana. Artinya dijadiin materi. Jadikan materi. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Ibu? Tantangannya biasanya tantangan itu dari orang tua murid ya, orang dari luar sekolah. Kadang ada yang nggak suka jadi dengan hasil keputusan kita, mungkin dia rasa itu menyudutkan anaknya gitu kan. Mungkin tantangannya itu hanya dari luar sekolah. Kalau dari dalam sekolah ini insya Allah mudah-mudahan semuanya oke.
teratasi. teratasi. Oke, luar biasa sekali Bu Nazli. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Ada nggak Jadwal tertentu itu nggak ada. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat pada Iya. saat kasus tersebut ada, atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Ya. Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadwal tertentu tidak ada. Mm-mm. Tapi kalau ketemu masalah, kalau bisa diselesaikan hari itu diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan pada hari itu, berjangka ke besoknya atau panggil siapa yang berkompeten yang bersinggungan dengan masalah tersebut, dipanggil besoknya. Kalau bisa diselesaikan pada hari itu diselesaikan. Jadwal tertentu nggak ada. Nggak pernah buat jadwal. Memang lebih cepat lebih Lebih baik. baik. Karena mudah-mudahan jangan sering kena masalah. Kalau dijadwalkan nanti selalu kena masalah dia. Selalu ada masalah. Oke, Bu Nazli. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Nazli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Banyak kali yang mempermudah. Semua guru di sini mempermudah saya. Semua guru, semua warga sekolah mempermudah. Itulah. Itu memang harus Nggak pernah kerja sendiri saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika, Bu? Harus punya tim kerja. Harus seluruh warga sekolah ini harus sama, saling berkolaborasi. Itu aja intinya, nggak ada kerja sendiri. Oke, luar biasa ya Bu. Berarti ya memang harus kolaborasi dan harus solid timnya Harus ya Bu solid. ya. Oke. Terima kasih Ibu atas semua jawabannya, karena jawaban Ibu ini memang luar biasa sekali dan membuka wawasan saya yang baru memang sebagai guru, karena memang kami juga belum pernah menjadi kepala sekolah ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu sehat-sehat selalu dan menjadi kepala sekolah yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bu Nazli atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.